kita kembali mengikuti ABAM, ini episode 1048. Perlu di-announce kepada pecinta ABAM bahwa pertanyaan doktrin dan trinitas kami masukkan di ABAM sekarang. Yang sudah pernah disampaikan ke kami masukkan di ABAM. Jadi minta maaf waktu itu kami sudah pindahkan ke ruangan menjawab trinitas, sekarang kita masukkan kembali supaya pecinta ABAM yang lain bisa mengikuti, itu maksudnya ya. Oke, teruskan Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 40 tahun, menikah, tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Ini jemaat GSKI Rehoboth Kebonjeruk. Ya. Shalom Pak Eras, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin memberi kesaksian. Kesaksian saya mengenai doa pagi tanggal 10 Mei 2024. Di doa pagi, Pak Eras berdoa untuk mengusir kuasa gelap di rumah-rumah peserta doa pagi. Sebagai informasi, saya ini tinggal di Rusunawa dan peraturan di Rusunawa tempat saya tinggal, penghuni dilarang memasang AC. Jadi jika udara terasa panas, itu sudah terbiasa bagi kami. Tetapi memang beberapa hari ke belakang ini panasnya berbeda dari biasanya. Setelah selesai doa pagi, saya bilang ke istri saya, "Ma, ini kok tiba-tiba jadi adem begini ya, kenapa ya?" Istri saya jawab, "Tadi waktu Pak Eras doa, saya melihat di alam roh ada kamar tapi cahayanya kayak merah." Dan istri saya cerita sakit kepalanya langsung hilang setelah doa pagi itu. Memang Pak, di unit yang saya tinggali ini sudah 07 tahun dari sejak Rusunawa berdiri. Jadi waktu saya tinggal pertama kali banyak kejadian mistis. Seperti pintu diketuk tapi tidak ada orang. Suara perempuan menangis. Meja kursi bergeser sendiri. Seperti ada orang manggil nama saya atau istri saya. Dulu waktu saya masih bergereja di gereja lama, saya mengadu ke gembala saya perihal situasi tempat tinggal saya itu, dan gembala saya bukannya ngedoain, malah nanya ke saya. Nggak, ini pakai bahasa Manado, ngana so urapin belum? Saya jawab belum Pak Gembala, dan Pak Gembala itu bilang, ngana urapin dulu Jo, ngana pe rumah. Ya, kamu harus urapin dulu rumah kamu. Saja rumahnya. Sebagai info Pak, antara saya dan gembala saya dulu ini dekat, karena saya ini peluru tajamnya gembala saya. Singkat cerita, saya urapi rumah saya, tapi hasilnya tidak ada perubahan. Malah istri saya bangun pagi-pagi buta, keluar dari kamar mandi, kepleset dan jatuh. Pak Eras, sekali waktu sebelum doa pagi di beberapa bulan yang lalu, Tuhan izinkan saya bertemu Bapak di dalam lift, dan saya sedikit bercerita mengenai situasi atau keadaan saya. Dan kata-kata Bapak yang masih saya ingat di depan lift sambil pegang tangan saya, Bapak berkata, "Kamu kalau ada apa-apa cari saya ya. Itu kamu lihat di ruangan itu semua orang-orang saya. Kamu bilang saja, saya disuruh Pak Eras, nanti kamu diketemukan dengan saya." Dari situ saya tahu kalau Bapak ini bukan orang biasa, dan saya memberanikan diri untuk doakan dan mengurapi rumah saya dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus yang disembah Pendeta Eras. Dan hasilnya manjur Pak. Tidak ada kejadian mistis lagi di unit saya. Tapi pindah ke unit sebelah saya. Waduh. Anak bayinya menangis tengah malam dan bapak ibunya dengar suara perempuan nangis. Dalam hati saya berkata, wah pindah. Aduh. Demikian Pak kesaksian saya. Kiranya memberkati kita semua. Elohim Yahweh memberkati kita semua. Oke, luar biasa ya. Oke deh. Ini kesaksian satu dari beberapa kesaksian sejak kami doakan. Rumahnya yang selalu ada bunyi-bunyi juga berhenti. Ya, oke. Ini puji Tuhan ya. Nanti kita bikin lagi doa lagi di mana dibunyiin apanya. Suaranya saya menyembah dalam nama Yesus kita bersihkan. Tuhan berkati. Luar biasa. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 24 tahun, Bekasi, Jemaat Protestan. Ya. Shalom tim ABAM, saya ingin bertanya. Saya adalah anak laki-laki pertama dalam keluarga dan memiliki seorang adik usia 16 tahun. Saya berpacaran dengan seorang wanita berusia 33 tahun. Dia 24 tahun ya? Ya, 9 tahun lebih tua wanitanya. Dan dia adalah anak bungsu dalam keluarganya. Ini perempuan, wanita ini anak bungsu. 9 tahun selisihnya lebih tua dari penanya yang seorang pria ini. Saya beragama Kristen, sementara wanita saya beragama Buddha. Saya mulai mengenalkan sedikit-sedikit tentang pacar saya ke orang tua. Awalnya saya bilang umur pacar saya 30 tahun, karena saya rasa jika langsung sebut umurnya 33 tahun, pasti orang tua saya kaget. Saya menceritakan kondisinya, bukan pacar saya yang datang ke tempat saya untuk mengenalkan dirinya. Akhirnya saya jujur kepada orang tua saya bahwa umurnya 33 tahun dan berbeda agama. Saya juga menceritakan kondisi pacar saya ke orang tua saya. Orang tua saya menentang hubungan saya dan dia. Pertama karena selisih umur memang jauh, kedua karena perbedaan agama, ketiga karena status pendidikan kami berbeda. Pendidikan pacar saya tidak sampai S1. Saat ini saya juga baru mulai bekerja, finansial saya juga masih belum cukup untuk menikah. Saya butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk mengumpulkan dana pernikahan nanti
dan kehidupan kami setelah menikah. Sementara pacar saya sudah bekerja jauh lebih lama dari saya, sekitar 10 tahun lebih. Jadi jika kami menikah, maka usia saya 27 tahun dan usia pacar saya 36 tahun. Saya berusaha meyakinkan orang tua saya bahwa pacar saya bukan wanita yang macam-macam. Dia wanita yang baik attitude-nya, sikapnya, dewasa, mandiri, serta pekerja keras. Saya tidak memandang kondisi fisik, ekonomi, status sosial, masa lalunya, dan kondisi keluarganya. Sayangnya orang tua selalu condong ke perbedaan usia kami yang jauh, perbedaan agama, dan pendidikan kami yang tidak setara. Pacar saya ingin ikut saya untuk pindah ke Kristen dan anak nantinya akan dididik secara Kristen. Ya, saya juga cerita ke orang tua saya bahwa pacar saya ikut saya ke Kristen, namun orang tua saya menganggap itu bukan hal yang serius. Pertanyaan saya, menurut Bapak Erastus, apakah saat ini saya berjuang saja untuk pasangan saya sampai menikah, atau saya perlu mengikuti perintah orang tua? Saya hanya mengingatkan perbedaan usia yang 9 tahun. 9 tahun, Pak. Ini cukup serius. Hari ini kamu belum menyadari, tapi suatu hari kamu akan tahu betapa itu menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Hari ini belum, tapi suatu hari kamu akan melihat ini ternyata masalah yang lumayan serius. Saya tidak menyuruh kamu putus atau teruskan, tapi mempertimbangkan. Oke, teruskan. Apakah saya salah jika menentang restu orang tua saya untuk memaksakan keinginan saya yang ingin menikah dengan pacar saya? Kamu harus tanya kepada Tuhan, itu yang pertama. Setelah itu baru apa yang menjadi sikap orang tua harus dipertimbangkan dengan serius pula. Ya, harus dipertimbangkan dengan serius pula. Kalau pria yang lebih tua, biasanya lebih kecil resiko. Tapi kalau wanita sampai 9 tahun ini bisa resiko nanti kemudian hari. Tetapi bukan sesuatu yang mutlak. Serius tapi tidak mutlak. Terus, apakah menikah secara Kristen perlu restu orang tua? Dan apakah menikah tanpa restu orang tua bisa mendapat persetujuan dari negara untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah? Terima kasih. Pernikahan yang sah tidak membutuhkan, tidak menuntut orang tua memberi restu, tapi gereja yang mensahkan. Nah, sekarang tergantung gereja. Apa gereja memaksa orang tua harus jadi saksi, atau bukan orang tua boleh jadi saksi? Kalau gereja memaksa orang tua yang jadi saksi, itu juga salah. Karena Alkitab tidak mewajibkan mutlak hal itu. Tapi sekali lagi, kamu harus berdoa dengan serius untuk mendapatkan jawaban ini. Karena ini tidak bisa saya jawab dengan ya atau tidak. Hanya saya sebagai konselor dengan saya netral ya, netralitas saya harus mengatakan pertimbangkan dengan serius perbedaan umur itu. Itu cukup serius tapi tidak mutlak. Tanyakan ke Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kamu karena kamu anak baik, kamu pria baik. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang laki-laki usia 20 tahun, mahasiswa tinggal di Bekasi. Pak, saya mau bertanya, kalau kelahiran Yesus sejajar dengan penciptaan Adam, apakah Yesus bisa dikatakan sebagai pribadi makhluk sama halnya Adam? Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita harus melihat yang pertama, ketika Adam diciptakan, itu sama seperti ketika Yesus dilahirkan oleh Maria. Adam mendapat tembusan roh, mendapat tembusan Allah, nismat Kaim. Kalau Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, sama. Adam dilahirkan dari tanah, sedangkan Yesus lahir dari tubuh Maria yang juga berasal dari tanah. Oke, cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas, Tuhan berkati. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 36 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini jemaat truth.id, jadi jemaat online ya Pak. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abam. Terima kasih, pertanyaan saya sudah ditayangkan di Abam 1022, menit ke-2 sekian. Tentang suami yang tidak terbuka, tidak bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anaknya, pinjaman online, dengan alasan untuk biaya menuntut warisan dan seterusnya. Apa yang disampaikan Pak Eras tepat sekali. Padahal saya tidak bercerita detail dan juga tidak pernah bertemu dengan Pak Eras sebelumnya. Tapi semoga suatu saat bisa bertemu. Sedikit koreksi dari saya dari kecil dibesarkan dengan agama lain karena almarhum papa saya dan mama saya yang
seorang Tionghoa, Chinese, ikut agama papa saya. Muslim. Ya, Muslim. Ini Chinese Muslim. Chinese Muslim. Nah, terus Dan benar pernyataan Pak Eras, jika suami tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, bagaimana dia bertanggung jawab di luar keluarga kandung seperti ibu dan saudaranya? Memang sangat tepat sekali Pak Eras, suami saya tidak dekat dengan ibu, bapak, dan saudara kandungnya. Saat saya menikah dengan suami, dengan secara agama lain, tidak ada ibu, bapak, dan keluarga suami. Mereka tidak diberitahu juga. Dan saya juga tidak mengenal mereka sampai sekarang. Saat episode 1022 akan ditayangkan, saya langsung dihubungi konselor dari ABAM. Saya sebutkan nama konselor. Nggak usah ya. Saya sangat senang saya bisa mendapatkan pendampingan. Terima kasih buat Pak Eras, tim ABAM, dan tim ABAM. Semoga saya selalu dibimbing karena saya benar-benar ingin mengikuti pengajaran dari Pak Eras untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus, Elohim Yahweh. Jadi konselor ini dari Surabaya. Surabaya. Konselor kita yang berdomisili di Surabaya. Ya. Terus Saya sangat tersentuh dengan jawaban Pak Eras bahwa saya tidak sendiri. Saya memiliki Pak Eras dan tim ABAM dan punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan Elohim Yahweh yang Maha Kuat. Saya sangat tersentuh sekali, puji Tuhan. Sedikit cerita tentang anak saya. Anak-anak saya dibesarkan secara agama lain. Anak-anak saya yang pertama dan kedua mengikuti les musik di sekolah anak saya yang kedua. Dan les musik untuk anak-anak saya diberi gratis tanpa biaya. Anak pertama saya perempuan bisa bermain gitar dan diajarkan permainan gitar lagu-lagu sekolah minggu gereja. Anak kedua saya laki-laki belajar drum. Saya bersyukur memiliki anak-anak yang baik. Oh iya Pak, jika ada grup ABAM saya ingin ikut sertakan ya untuk bergabung. ini harus disertakan. Anak-anak saya dibesarkan secara Muslim. Iya. Tapi sekarang Kristen kali ya. Iya Pak. Kesannya begitu ya. Iya. Oke, terus Sudah belajar sekolah minggu. saya perlu banyak Saya perlu banyak belajar kekristenan yang benar. Bimbing saya selalu ya Pak Eras. Saya juga selalu mengikuti acara-acara tayangan Truth.id. Ya, ada sedikit pesan untuk pendengar. Apa yang ditayangkan di ABAM ini real atau nyata, bukan rekayasa. Karena saya adalah salah satu pengirim ABAM dan nyata adanya. Terima kasih Pak Pendeta Eras dan semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk penanya, karena juga ada di media sosial mengatakan bahwa ABAM ini direkayasa. Padahal kami tidak pernah merekayasa. Ini pertanyaan sampai 1048 episode ini. Ini semua datang dari berbagai pihak, bermacam-macam aliran gereja yang tidak kami bacakan. Ya, dari dalam dan luar negeri. Kami punya tim konselor, diakonia, pengacara, pendeta, tim pendoa pelepasan, karena jumlahnya banyak sekali. Kepada yang bertanya ini, kami akan tetap mendampingi Anda, dan tim kami di Surabaya akan tetap menjadi gembala kecilmu. We love you. Ya, kuat terus, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, seorang istri dan ibu dari 2 anak, tinggal di Cilacap, jemaat dari salah satu gereja karismatik. Pentakosta ini, Pak. Ini Pentakosta ya, Pak. Iya, Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya belum lama mulai mengikuti ibadah Pak Eras meski masih sering bolong pada doa pagi. Saya terbiasa dengan lagu-lagu rohani yang sering terdengar di YouTube, bukan lagu-lagu dari Pak Eras. Bolehkah pada saat penyembahan pada doa pagi saya memutar dan menyanyikan lagu-lagu tersebut? Tidak apa, yang penting kamu bisa melekat ke Tuhan ya. Tapi saya tetap menunjukkan lagu dan penyembahan saya kepada Tuhan yang sama dengan yang Bapak sembah, yaitu Allah Yahweh, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan tidak mengikuti lagu-lagu yang Bapak nyanyikan setelah baru 1/4 jam terakhir. Saya ganti channelnya ke Bapak untuk mengikuti khotbah Bapak. Amin. Ya. Mengapa demikian? Karena bila saya mengikuti Bapak, saya menjadi tidak fokus untuk menyembah. Karena harus fokus mengikuti nada-nada dan syair yang belum saya kenal. Ibaratnya saya menjadi tidak khusyuk dalam menyembah, jadi saya menyanyikan lagu-lagu yang sudah saya kenal dan kuasai. Bagi saya itu lebih membawa saya masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Bisa saja, tapi saya sarankan Anda biasakan menyanyikan lagu-lagu saya, nanti Anda akan terbiasa. Ya kalau masih belum tahu ya enggak apa-apa, tapi biasakan ikut. Mohon maaf ya Pak Eras, saya sangat suka akan pengajaran Bapak dan rohani saya yang lapar terpenuhi. Tapi kendalanya itu saja, saya belum bisa mengikuti lagu-lagu Bapak. Iya, tapi pengajaran saya itu seiring dengan lagu saya. Ya, oke, teruskan. Bagaimana menurut Bapak? Apakah hal tersebut juga berkenan di hati Bapak? Oh, berkenan di hati Bapak. Bapak di surga. Iya. Tuhan tidak memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Saya ingin rohani saya terbangun, tidak stuck seperti bayi rohani terus. Saya rindu bertumbuh dan nama saya ada di hati Bapak.
Demikian Pak, terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini bagus ya. Anda melakukan apa yang baik, ya, nggak apa-apa. Sementara belum tahu lagu-lagu saya, Anda nyanyikan lagu yang lain, ya, nggak apa-apa. Teruskan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, belum menikah, tinggal di Cikarang, jemaat dari GSKI MAG. Saya ingin bertanya mengenai firman Tuhan di Pengkhotbah 7 ayat 16. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dan, Stop. Iya, Ini harus kita lihat bahasa aslinya. iya Pak. Seringkali terjemahan itu tidak tepat betul. Iya, Jangan terlalu saleh, maksudnya pasti ada maksud tertentu. Tidak mungkin ada larangan untuk hidup kudus dan saleh. Terus, iya. Juga ayat lainnya Pengkhotbah 7 ayat 23. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Mohon penjelasannya Pak. kalau maksud Pengkhotbah 7 lebih mudah, karena maksudnya hikmat tidak mudah diperoleh. Ya. Tapi yang pertama, jangan terlalu saleh. Coba lihat bahasa aslinya, bisa nggak? Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan ini tidak kami persiapkan untuk dijawab. Kalau ada hal-hal seperti ini, saya harus melihat juga bahasa aslinya. Ya. Pasti, coba bahasa aslinya apa, Pak? Ya, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Jangan terlalu saleh apa tuh? Saya juga mesti lihat di mana. Sadik Pak, pakai kata sadik. Al-tehi sadik, harbe ve'al tit khacham yotar lama tisomem. Ya, jadi seperti itu Pak. Tunggu. Berapa ayatnya? Ayat yang ke-16 Pak. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Al-tehi sadik. Ya, kata sadik ini artinya Pengkhotbah 7 ayat ke-16. 16. Righteous. Be not overly righteous and do not make yourself too wise. Why should you destroy yourself? Should sadik itu benar ya? Benar Pak. Iya. Righteous ya. Ini bahasa Yunani dikaiosunen. Ya. Ya. Be not overly righteous and do not make yourself too wise. Sebaiknya pertanyaan ini kita jawab di episode yang akan datang. Ya. Jangan gegabah menjawab. Saya sebenarnya sudah ada satu jawaban di kepala saya, tetapi saya tidak terlalu yakin. Kita lihat bahasa aslinya. Ya. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Ya. Ya, yang muncul di kepala saya adalah kesalehan dan hikmat itu harus presisi. Ya. Iya Pak. Jangan meleset. Maksudnya jangan terlalu di sini bukan berarti superlatif dalam arti positif, tetapi meleset. Itu yang saya pahami ya. Ya. Tapi cuma nanti kita akan lihat bahasa aslinya, lalu kita lihat maksud sebenarnya pengkhotbah ini. Ya. Jadi jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, maksudnya kesalehan dan nikmatmu harus presisi. Itu maksudnya. Ya. Oke? Ya. Jangan melampaui yang tertulis kalau pakai ayat yang lain. Jangan tidak tepat dalam kesalehan dan di dalam hikmat. Ya. Itu saya kira yang saya pahami demikian. Jadi kalau Anda mau saleh, mau hikmat, harus presisi seperti yang Allah kehendaki. Ya. Ya. Oke? Iya. Ada mau tambahkan? Ya, itu tepat sekali Pak, karena kalau dikaitkan dengan ayat berikutnya di ayat 18 adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Jadi nyambung dengan jawaban Bapak. Ketepatan itu sangat ketepatan iya, maksudnya. ketepatan. Presisi ya Pak. Iya, presisi maksudnya. Orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Jadi harus tepat. Oh iya, kalau begitu kejawab dong. Iya. Udah kejawab ya. Iya. Jadi kalau kesalahan dan kesucian dan hikmat itu harus tepat, tidak meleset. Itu yang saya pahami. Saya kira nggak usah dilihat lagi bahasa aslinya, karena sadik itu saleh, terus hikmat tadi hokmah ya. Ya tidak mungkin selebih saleh itu nggak boleh, nggak mungkin. Lebih berhikmat nggak boleh, nggak mungkin. Artinya harus presisi itu saja. Oke.
Saya kira cukup jawaban itu. Ya, Baik. teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 36 tahun menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Sulawesi Utara, jemaat dari gereja Protestan. Ya. Pak, saya mengenal khotbah Pak Eras sejak 2011. Ketika pertama kali mendengar seri khotbah Bapak, saya bertumbuh waktu itu, saya mengenal khotbah yang mengena di saya keras, pedas tapi menyejukkan. Saya hadir waktu KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, dari Pak Eras di Bukit Inspirasi Tomohon di kota Mobagu, ikut seminar 2 hari pada waktu itu. Karena begitu ingin belajar. Iya. Karena ingin belajar kebenaran. Dan Iya. Dan semua itu berubah saat 2018. Dosa yang sampai sekarang masih terbayang, Pak. Saya jadi pecandu alkohol dan sangat kasar, sungguh kasar. Dan lebih parahnya jadi pemberontak yang meledak-ledak, emosi yang tidak terkontrol. Ketika bertengkar dengan istri, emosi itu selalu meledak-ledak, tak bisa dikontrol lagi. Dan paling parah ketika istri saya sudah dekat melahirkan anak kedua, ada konflik dan saya memukul dia. Saya menulis ini dengan mata berkaca-kaca, Pak. Ketika emosi sudah reda, ada suara dalam hati. Kok saya sudah begitu ke istri ya? Ketika istri mau melahirkan anak kedua secara operasi, saya juga berdoa, Pak, sampai menangis di toilet rumah sakit, memohon ampun kepada Tuhan. Anehnya, Pak, saya suka membantu orang dengan tulus, itu kelebihan saya. Tapi ada yang kosong di hati. Saya juga bingung dengan suasana hati ini. Hubungan saya dengan istri saya juga baik. Meskipun ada konflik, paling hanya soal emosi saya yang meledak-ledak. Di sini ketakutan saya ketika suasana hati nyaman, ada suara dalam hati berkata, dosa 2018 kamu tidak bisa diampuni. Ketika terbayang lagi dosa itu, selalu terbayang bahwa saya tak lagi selamat. Itu muncul terus sampai sekarang. itu pasti dari setan. Ya. Dosa sebesar apapun, jika diakui, Tuhan pasti mengampuni. Allah tidak mungkin menyangkal dirinya. Jangan dengar. Lawan dengan firman. Tuhan mengampuni dan melupakan. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi, dijadikan putih seperti salju. Walaupun hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Itu diyakini demikian. Terus? Makanya, Pak, saya lari ke alkohol untuk melupakan dosa itu. Oh, itu salah. Iya. Itulah cara setan buat kamu lebih hancur. Jangan turuti. Ikuti apa yang saya sampaikan sebagai wakil Tuhan yang menasihati kamu. Kira-kira 4 hari lalu saya buka YouTube menemukan Abang. Saya sudah mengikuti seri 1027 sampai 1032. Ada berapa jawaban Pak Eras yang membuat saya menangis. Tapi Pak, dosa itu teringat lagi membuat saya makin takut. Saya ketakutan, Pak, diintimidasi dosa masa lalu. Tuhan tuh tidak akan menipu dirinya. Tidak akan menyangkali tatanannya. Kalau Tuhan menyuruh kita mengampuni 70 kali 7 kali, Tuhan mengampuni kita lebih dari itu. Oke? Tuhan nyuruh kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Tuhan pun tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Kecuali kita tidak mau mengakui dosa itu. Nggak bisa diampuni. Selama masih mau diakui, kita minta ampun, pas Tuhan mengampuni. Oke? Tuhan berkati. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Pangkal Pinang, Jemaat online. Yes. Shalom tim Abam, Papa Gembala Eras Susabdono. Mohon ya Pak penjelasan Yakobus 1 khususnya ayat 27 mengenai ibadah yang murni. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Iya. Melihat gereja sekarang ini lebih menekankan ibadah gereja pujian penyembahan yang hingar-bingar. Iya. Tetapi Tuhan tidak memberikan label ibadah murni. Apakah seimbang kalau Yakobus 1 ayat 27 ini terabaikan karena melabel ibadah murni? Maksudnya gimana ya? Apa seimbang kalau Yohanes ini? Ya, Terabaikan. kalau ini ya tidak diperhatikan maksudnya. Jadi gereja-gereja sekarang nggak seimbang maksudnya. Karena tidak memperhatikan ibadah yang murni ini. Iya. Itu benar. Itu benar. Oke. Ya. Makanya kenapa saya bangun sekolah-sekolah SMP, SD, di Palangkaraya sampai SMA, di Oibelo, di Kupang, di Jakarta, Tomohon, Medan. Itu memberi peluang mereka yang tidak mampu sekolah, saya biayai dan tinggal di asrama. Makan, minum seperti anak sendiri. Karena ini ibadah yang murni. Makanya juga kalau di Abam ini ada kasus-kasus yang menyangkut yatim piatu dan lain-lain yang kadang tidak kami bacakan. Tapi kami layani secara langsung. Tidak semua kami bacakan. Jika itu tidak perlu dibaca, ya nggak perlu dibaca. Ya, oke, saya kira cukup ya. Cukup, Pak. Oke.
Seperti satu kali ada seorang anak yang menghadapi bahaya dari bapak tirinya, ya kita langsung lindungi anak itu. Kita bawa juga ibunya untuk melindungi. Doakan agar pelayanan Abam ini menyentuh banyak orang. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 55 tahun. Shalom Pak Eras yang terkasih, saya mau tanya. Mengapa doa yang Bapak pimpin hampir seluruhnya adalah pujian dan penyembahan? Padahal Bapak mengatakan bahwa doa adalah dialog. Oh iya, pada waktu kita menyembah itu kita melakukan dialog. Ya, dialog itu dalam batin. Nah, saya mengajak saudara itu menyembah. Sedangkan doa-doa pribadi itu doa-doa pribadi itu silahkan di masing-masing 30 menit. Kenapa saya tidak memberi ruangan untuk doa, mempercakapkan penyakit lah segala macam. Kalaupun ada hanya beberapa saat, tidak selalu, tapi ada, bukan tidak ada. Supaya jemaat berdoa sendiri. Terus, mengapa tidak ada waktu untuk bersyukur, mendengarkan suara Tuhan, dan mencurahkan isi hati kita kepada bersyukur Tuhan? Selalu. Hampir setiap doa itu ucapan syukur dulu. Ya, mendengarkan suara Tuhan waktu kita menyembah, haleluya, itu kita mendengar suara Tuhan dan kita berbicara kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya kan nggak ngomong waktu saya berdoa, ya Tuhan, haleluya, Engkau tahu Tuhan, tagihan ini belum dibayar. Gitu kan. Oke, teruskan. Saya mengerti, itulah sebabnya Bapak tetap mengharuskan kami doa pribadi setengah jam lagi. Oh benar. Anda tahu maksudnya. Oke, teruskan. Saya hanya bingung bagaimana dengan yang bekerja dari pagi sampai malam. Belum lagi mengurus anak dan rumah tangga kalau setiap hari harus berdoa 1,5 jam. Oh ya, nggak harus 1,5 jam, 30 menit cukup. Kalau sampai nggak bisa benar karena dia seorang dokter harus ngurus pasien, ya sambil sibuk di rumah sakit dialog dengan Tuhan. Doa kan tidak harus berlutut, melipat tangan. Dialog yang tiada berhenti. Mengapa Bapak sekarang sangat menekankan pujian penyembahan? Padahal seingat saya dulu Bapak mengatakan bahwa Allah tidak butuh pujian dan penyembahan. Dalam kurung waktu itu pernyataan Bapak membingungkan saya karena saya berasal dari gereja yang mengutamakan pujian dan penyembahan. Maksud saya Tuhan tidak membutuhkan pujian dan penyembahan itu bukan berarti lalu kalau kita tidak memuji, tidak menyembah lalu Tuhan marah. Pujian penyembahan kita harus berasal dari hati kita yang tulus. Kalau hanya sebuah performan Tuhan nggak butuh. Ngerti maksudnya? Harus dari hati yang tulus kepada Tuhan. Jadi jangan sudah pikir pujian penyembahan itu kayak makanan gitu. Kalau tidak diempanin sesajen itu Tuhan nggak bisa hidup, bukan itu. Ngerti maksudnya? Oke, teruskan. Apakah memang harus selama itu kita memuji menyembah Allah dengan kata yang diulang-ulang? Ya kan, haleluya itu terpujilah Tuhan. Hati kita tunduk. Kita tunduk itu bukan 1 menit, bisa setengah jam. Diulang-ulang bukan dalam pengertian tanpa perasaan yang Alkitab katakan jangan kamu dermimil kalau dalam bahasa Jawanya. Itu dalam bahasa Yunani apa saya lupa. Jadi haleluya 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 haleluya. Nah itu doanya orang Yahudi itu begitu. Dermimil namanya. Tapi kalau dengan perasaan haleluya. Dengan hormat dan konsisten itu berbau harum. Seperti kalau kita menyembah raja, itu kan perlu waktu, ya, konsistensi, terus, oke. Baik, saya lanjutkan, Pak. Bapak mengatakan bahwa hidup suci berarti tidak makan makanan favorit dan tidak pergi ke tempat wisata favorit. Itu hanya ilustrasi. Saya memberikan itu kiasan, artinya dosa itu kan kesukaan. Dosa itu nyaman dan itu yang kita harus lepaskan. Terus. Saya bisa mengerti kalau ini dihubungkan dengan meninggalkan dunia. Nah, mantap. Ya. Tapi apa hubungannya dengan hidup suci ya Pak? Kita itu menghadapi musuh paling kuat itu manusia lama. Ya. Kalau orang berjuang hidup suci pasti mengerti yang saya maksud. Daging kita itu ada hobi. Dan ini perlu makanan. Kesombongan, keangkuhan, seks. Ya. Itu perlu dipuaskan. Dan kalau kita mau hidup suci, kita harus mematikan itu. Itu kiasan. Itu kiasan. Nah, itu cukup jelas ya? Cukup jelas. Mau tambahkan Pak Yehuda? Ya, mungkin penanya kebingungan ini Pak, kaitannya apa antara tidak memakan makanan favorit dengan hidup suci gitu. Oh, ya, saya bilangnya itu kiasan. Kiasan ya Pak, itu aja.
Ya. Orang yang suka dihormati itu gerangsang, haus mencari kehormatan. Orang yang pengen dirinya itu diakui kuat, dia ngajak orang berantem. Orang yang gila judi, dia maunya judi. Orang gila seks, maunya dibedaki pun jadi cantik. Karena libidonya itu mesti perlu pemuasan. Nah, kita ketika hidup suci harus membuang itu. Jadi itu makan favorit daging kita yang harus dibuang gitu. Nah, itu kiasan. Tapi yang penting soal menyembah tadi, kalau kita makan haleluya diulang, itu bukan hanya sekedar mengulang kata, tetapi memperdalam perasaan menyembah Allah. Haleluya, haleluya, itu harus dinikmati. Mau 1000 kata juga tidak masalah, asal jangan tanpa perasaan. Haleluya, 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 haleluya. Itu orang Yahudi nyembahnya begitu. Dan saya sudah melihat orang Yahudi nyembah begitu di sono, di Israel. Itu yang Tuhan nggak kendaki. Haleluya, haleluya, tanpa perasaan nih. Ini saya khawatir juga anak-anak muda, karena nanti belum sampai tingkat seperti kita yang menjumpai Tuhan setiap hari. Sehingga waktu kita menyembah, kita mengalami pertemuan dengan Allah. Cukup jelas ya? Kalau mau ditambahkan Pak Yesus? Sudah cukup. Cukup ya? Oke, sampai bertemu di 1049. Tuhan memberkati.